Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi pemirsa Japos Radar TV. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara diskusi Hengono Tunggale seperti biasanya. Tetapi hari ini sangat spesial karena kita tidak lagi di studio Grapena Banyuwangi, tetapi kita berada di tempat yang sangat cozy ya, nyaman banget. Ini ada di Cikarlong. Cikarlong ini ada di kantor KPP Pratama Banyuwangi. Nah, siang ini saya bersama tuan rumah. Biasanya kita yang tuan rumah ini. Bersama tuan rumah, Kepala KPP Pratama Banyuwangi, Bapak Eko Budi Hartono. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Bayu. Tempatnya nyaman banget ini Pak. Jadi kalau urusan pajak di Banyuwangi dijamin nyaman ini. Alhamdulillah, enak itu pasti. Hari ini tanggal 9 Pak Eko. Tanggal 9 benar. Tanggal 9 Desember. Ini tanggal-tanggal yang sangat spesial Ya. bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi pegiat anti korupsi. Tetapi kalau kita lihat 3 tahun ke belakang, setiap tanggal 9 Desember itu selalu KPP Pratama yang terdepan. Ternyata ini ada namanya Hakordia. Ini pemirsa, Hakordia itu Hari Anti Korupsi Sedunia. Iya. Nah, ini yang pertama Pak Eko, mohon izin, kenapa sih kok tanggal 9 Desember Hari Korupsi, bukan tanggal yang lain? Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Eko. Ya, makasih Mas Bayu. Jadi kenapa tanggal 9 Desember? Kalau kita melihat ke belakang, ini ada konvensi internasional. Jadi di PBB itu sudah menetapkan, kalau saya nggak salah, itu tanggal 31 Oktober 2003 mereka melakukan kegiatan, tapi mereka menetapkan sepakat dari sekitar 58 negara itu menetapkan bahwa tanggal 9 Desember itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi itu memang kami atau kita di Indonesia ini merujuk ke kesepakatan di sana. Nah, di Indonesia sendiri, terutama di Direktorat Jenderal Pajak, pasti melakukan kegiatan terutama untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia itu. Ya, jadi ini sudah tahu sejarahnya pemirsa. Ini mohon izin supaya lebih jelas karena kita sudah dites tadi semuanya. Hasilnya negatif dan positif sehat. Positif sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya. Kemudian yang berikutnya tentu setiap peringatan itu ada tujuan dan sasarannya apa begitu. Nah ini kalau di Indonesia sendiri secara umum mungkin bisa dijelasin Pak Eko. Ya. Apa sih tujuannya peringatan Hakordia ini terutama yang di Banyuwangi? Oke. Nanti kalau saya sampaikan bahwa kalau misalnya tujuan secara umum nih Mas Bayu, secara umum pasti Indonesia menginginkan seluruh masyarakatnya itu sadar bahwa korupsi itu kegiatannya negatif. Kita semua berusaha untuk itu yang umum. Tapi yang khusus adalah bahwa di Direktorat Jenderal Pajak kami kebetulan ada di sini. Kami mencoba menjadi leader untuk bisa menghilangkan atau mungkin dengan kata lain kita mengurangi karena mereduksi. Kalau kita langsung potong, kita bilang bahwa itu hilang, itu perlu proses sebenarnya. Jadi DJP sendiri itu sudah mulai menginisiasi itu tahun 2000. Tahun 2000 bahkan sebelum tahun 2003 itu ditetapkan. Tapi pada saat tahun 2002 kami melakukan reorganisasi. Ada modernisasi ya dulu namanya istilahnya seperti itu. Dan itu sudah lebih 21 tahun iya, Pak ya. Itu proses sampai dengan sekarang. Ya, itu tujuannya supaya semua terutama yang khususnya tadi saya bilang di DJP ini lebih bersih gitu. Begitu. Oke, baik.
Kita lanjutkan, Pak Eko. Ini Ya. menarik sekali. Ada tujuan umum, pemirsa, ada tujuan khusus, dan kita juga tahu ternyata DJP ini sejak awal jauh sebelum Hakordia seluruh dunia ini sudah melakukan itu. Sudah, itu dulu dimulai dengan LTO. Itu saya ingat ya, karena saya di ya. sana dulu. Ini menarik sekali, Ya. pemirsa. Jadi kemudian yang berikutnya khusus untuk tahun 2021 Ya. ini kira-kira ini setiap tahun kan ada temanya, Pak? Setiap tahun ada. Nah, sekarang ini apa ini temanya? Nah, untuk tahun ini Direktorat Jenderal Pajak mengangkat tema pulihkan negeri di saat pandemi, perkuat pajak tanpa korupsi. Jadi itu sejalan dan seiring dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan kami di Direktorat Jenderal Pajak, bahwa pajak ini adalah salah satu, bukan sebenarnya 80% penopang APBN atau pembangunan di negara kita. Makanya kami diminta untuk bagaimana mengumpulkan pajak tanpa adanya korupsi. Ya. Jadi perkuat pajak tanpa korupsi. Memperkuat pajak karena kita semua negara ini ya APBN ini ternyata kan sebagian besar memang, pemirsa. Tetapi yang paling penting di tema itu kata kuncinya itu pemulihan. Pemulihan, Ya. betul. Di masa pandemi ini ya. Kita semua itu habis sakit, tidak hanya sakit fisik tetapi secara finansial Iya. semua rakyat terdampak ini, Sejak Pak. awal 2000 kalau nggak salah ya, tahun 2020 maksud saya. Sekitar Maret lah ya, itu udah Berarti mulai. negeri ini tetap kita optimistis memperkuat pajak, tetapi kata kuncinya masih pulihkan negeri. Iya. Nah, ini menarik. Kemudian yang selanjutnya, Ya, ini secara internal sendiri, ya. tentu ada tindakan-tindakan, Pak, menaikkan integritas, Ya. kemudian ada langkah-langkah pencegahan. Nah, ini untuk di KPP sendiri bagaimana, Pak? Apa saja yang dilakukan langkah-langkahnya untuk mereduksi tadi ya, Pak, bukan Baik. memberantas langsung. Ya. Jadi secara institusi, saya pikir bukan hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tapi seluruh ASN nih, ASN. seluruh instansi pemerintah itu ada program yang namanya zona integritas, Zona ZI WBK, wilayah bebas dari Korupsi, korupsi, ya, terus bebas kemudian dari korupsi. ada ZI WBBM, birokrasi bersih dan melayani. Itu adalah salah satu langkah jalan yang harus dilalui supaya satu unit operasional ini contohnya di KPP Pratama Ya. Banyuwangi, kami sudah mendapat predikat ZI WBK. Nah, tahun ini kami bulan kemarin kalau nggak salah kami baru dilakukan penilaian oleh tim penilai nasional untuk bisa lolos ke WBBM di tahun 2002. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang kami laksanakan. Ini terus berkesinambungan supaya apa yang diinginkan negara dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk mereduksi tadi, mengurangi korupsi itu bisa terus berkesinambungan. Terus kemudian kami juga melakukan public campaign, public campaign masyarakat ini ya. Jadi Direktur Jenderal Pajak itu selalu menghimbau, memberitahukan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa ayo kita sama-sama perangi korupsi ini. Kita sama-sama perangi, bahwa tadi yang saya sampaikan di depan bahwa pajak itu memang mendukung dan 80% sebagai supporting dari pembangunan nasional. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga melakukan semacam IHT. IHT itu in-house training yang selalu mengingatkan, ayo kita benerin. Yang paling kecil aja sebenarnya soal waktu. Waktu itu kalau kita bicara soal korupsi, kalau saya bilang pribadi, acuannya duit. Oh, duit kan. Ternyata waktu juga. Sekarang gini, Mas Bayu, kalau di tempat kami jam kerja itu 7.30 sampai dengan 17.00. Ya. Itu mutlak harus ada di kantor atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kantor. Kalaupun keluar kantor kita ada surat tugas dan segala macamnya. Tapi kalau kita liar, dalam artian liar ya, kita punya keperluan pribadi di luar kantor, kita melakukan di jam itu secara tidak langsung kita sudah melakukan korupsi waktu yang harusnya kita bisa manfaatkan untuk melakukan kegiatan. Ya. Nah, ini pemirsa, satu kata kunci lagi,
korupsi nggak hanya duit, korupsi waktu itu ternyata juga sama. Iya. Nanti bisa disemprit, terutama para ASN ini bisa meniru, ya Iya. studi tiru. Ternyata waktu pun harus dimanfaatkan betul, ya sesuai peruntukannya. Nah, dan di rangkaian ini pun kalau bisa saya sampaikan bahwa kemarin hari apa ya? Hari Rabu kami mengundang pembicara dari KPK. KPK ya KPK Pak, ya? kami Wah, mengundang keren KPK. ya. Banyuwangi Iya. Pak, ada KPK. Banyuwangi loh ya. KPK datang ke Banyuwangi. Kami mengundang itu. Ini jangan hanya mikir, wah ini berarti anu kasus ini, ternyata bukan. Untuk sosialisasi bagaimana mengurangi, mencegah adanya korupsi. Wah, ini Nah, menarik ini. Hari ini kita bahas seperti ini. Ya, yang disampaikan KPK begini Pak, saya datang lagi, jangan sampai saya datang ke sini sebagai penyidik atau makanya itu saya dia. kasih jurus-jurusnya supaya tidak korupsi ya. Iya. Kira-kira begitu Pak isinya ya. Jadi terus kemudian yang terakhir besok itu kami melakukan beberapa kegiatan fun bike, terus kemudian ada jalan sehat sama bakti sosial. Bakti sosial itu untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia. Nah, ini sebagai apa ya, bentuk kampanye lah ibaratnya, Ya. sehingga apa yang dilakukan para aparat sipil negara ini sudah sesuai relnya. Jadi kampanye anti korupsi ternyata dirupakan dalam bentuk-bentuk yang kegiatan ya, tidak hanya woro-woro gitu ya Pak ya, tetapi ada kegiatan-kegiatan. Mungkin untuk kegiatan besok bisa disampaikan Pak, yang hari Jumat besok mulai apa saja, nanti apa saja, di mana saja gitu, sehingga masyarakat sudah tahu nanti, oh besok saya cegat lah, pengen tahu begitu. Jadi besok itu ada semacam tiga divisi lah ya. Kalau saya bilang sebut 3 divisi. Yang pertama fun bike, itu kita keliling, kita kampanyekan, kita suarakan bahwa di bulan ini, terutama mungkin tanggal ini ya, besok masih ada bau-baunya lah istilahnya, kan seperti itu, bahwa rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ayo, tadi yang saya sebutkan tadi di depan bahwa tujuannya yang untuk lebih besar umum itu adalah masyarakat supaya tahu. Jadi masyarakat jangan diem aja kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak benar. Jadi itu divisi pertama yang saya sampaikan tadi, fun bike. Terus kemudian jalan sehat. Jalan sehat ini kami juga sambil berbagi. Kami sampaikan ini kalau dari DJP, dari pajak ini kami berbagi kepada masyarakat. Ayo, di sini kami memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia sambil mengingatkan. Nah, ya. Pada saat yang ketiga adalah bakti sosial yang rencananya ada di Sri Tanjung. Jadi kami coba untuk sebelum ke bakti sosial Pak, yang peserta fun bike sama jalan sehat ini karyawan semua? Karyawan. Oh, karyawan ya. Karyawan. Sambil fun bike, sambil bagi-bagi, ngasih tahu masyarakat kalau ada begini lapor saja. Betul, kalau ada begini kemudian ajakan juga Pak ya. Yang bakti sosial ini Pak, sasarannya siapa saja nanti Pak? Terutama dengan mohon maaf yang tukang-tukang sapu di jalan, yang bersih-bersih, itu yang supaya mereka yang di bawah ini juga paham, juga tahu, maksudnya seperti itu. Jadi pemirsa, ada bermacam kegiatan besok, itu masih rangkaian meskipun Hari Anti Korupsi Sedunianya tanggal 9 ini, tetapi besok itu pesan-pesan akan disampaikan lebih masif lagi oleh keluarga besar KPP Pratama Banyuwangi, berupa sepeda santai, ada jalan sehat sama bakti sosial. Jadi ini mulai pagi sampai jam 5.30 kami jalan. Jam 5.30 ini sudah banyak masyarakat, terutama yang membutuhkan, banyak di jalan-jalan itu. Kita tahulah pagi itu sudah masyarakat beraktivitas, yang nyapu, yang bersih-bersih, yang jualan, yang pergi ke pasar dan sebagainya. Ini kan semoga bisa sampai sasarannya dan ini bisa diteladani oleh masyarakat. Jadi ini sebelum kita akhiri diskusi ini, barangkali ada pesan-pesan untuk closing diskusi ini Pak Eko, mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat ini. Jadi saya secara pribadi dan mewakili institusi, dalam hal ini adalah KPP Pratama Banyuwangi yang punya wilayah di Kabupaten Banyuwangi, mohon kepada masyarakat, terutama umum masyarakat dan masyarakat wajib pajak yang menjadi wajib pajak kami, ayo kita bareng-bareng bersama-sama
bersihkan korupsi. Mungkin yang paling kecil dari skup di Kabupaten Banyuwangi ini yang berhubungan dengan kami. Laporkan atau sampaikan atau berkeluh kesah apapun kalau misalnya ada tekanan dan segala macamnya, terutama mungkin soal pajak. Karena kami terbuka. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai teman, kalau saya bilang teman-teman pajak, itu yang berkontribusi kepada negara ini melalui pembayaran pajak. Nah, kalau di sana ada yang salah, ada yang nggak pas, coba diskusikan dengan saya, dengan kami, yaitu supaya yang namanya korupsi ini bersih minimal di Kabupaten Banyuwangi ini. Kalau saya harapkan secara nasional, ya bahkan secara dunia, yaitu akan hilang. Tapi itu adalah proses panjang yang harus kita semua lakukan, ya. Saya pikir itu, Mas Bayu. Baik, terima kasih pemirsa. Ini tadi banyak hal-hal menarik yang kita bicarakan bersama tadi dalam diskusi Hing Ono Tunggale bersama channel Jawa Pos Radar Banyuwangi TV. Jangan lupa pajak untuk kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Sampai jumpa.